Medio. Karena yang namanya culture kan pasti top down. Kita pastinya kan very open to feedback. Itu salah satu the way we work juga. Kalau misalnya ada yang kasih masukan atau apa, kita selalu pertimbangkan lah. Oh ini apakah kita ada yang perlu diperbaiki, sebelumnya apakah ada yang salah, itu kita akan retrospektif. Jadi that's how it goes bottom up. Tapi yang namanya kenapa top down, kalau leadersnya nggak practice the values atau is not committed to build the right culture, nggak mungkin bisa hold. Hai Sobat Medio, balik lagi nih bareng gue Risti dan juga Ellen di episode Obsessive Laptop. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Len sama leader-leader. Kita akan ngomongin apa nih Len? Kita akan ngobrolin tentang perspektif para leader, tentang kepemimpinan pastinya, dan inovasi bisnis lah, seperti biasa. Nah, di episode ini kita akan ngobrol sama siapa Len? Nah, di sini sudah hadir Chief Operation Officer dari Mekari, Antoni Kosasi. Welcome to the podcast. Welcome to the podcast, Kak Antoni. Apa kabar, Kak Antoni? Baik. Thanks for having me here. Thank you for being here too. Nah, Kak Antoni mungkin sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih, sebelumnya mungkin di belakang layar kita udah banyak ngobrol sama Kak Antoni. Tapi kan teman-teman di sini Sobat Medio belum kenal nih, mungkin bisa perkenalkan diri sedikit dulu tentang dirimu. Ya, jadi thank you, gue Antoni, sebagai Chief Operating Officer di Mekari saat ini. Gue mulai sebagai founder jurnal di 2014. Jurnal itu kita tech startup yang bikin software accounting online untuk UMKM lah di Indonesia. Terus jadi waktu awal kita founding dulu itu dari awal memang sudah venture capital funded. Yang pertama investor kita adalah East Ventures, sampai hari ini kita melalui journey yang cukup panjang sebenarnya. Jadi yang dulunya founder jurnal di tahun 2018 kita ada melalui penggabungan beberapa company. Jadi kita gabung bersama Slicker, Talenta yang sebelumnya kita cuma punya software accounting. Terus jadi serve juga di HR Solutions dan di 2021 kita juga bergabung dengan software Customer Relationship Management, itu namanya Kontak. Dan hari ini Mekari menjadi company SaaS yang leading lah bisa dibilang di Indonesia gitu. Jadi banyak ya perjalanannya. Berarti jurnal tahun berapa tadi? 2014 kita founding, kita launching di April 2015. Wow. Within 3 to 4 years jadi Mekari. Ya, jatuhnya jadi ya. itu baru 2018. Iya, betul. Dan sampai sekarang. Iya, udah cukup panjang ya perjalanannya. Cukup panjang perjalanannya, ya. Oke, nah dengan backgroundnya tadi itu udah panjang banget dari jurnal terus sekarang ke Mekari, gimana Kak Antoni itu mengasah rasa penasarannya nih untuk terus belajar dan stay curious di bidangnya. Di tech dan bisnis gitu ya. Oke ya, jadi ya jadi actually jurnal itu first venture saya. Dan waktu itu juga baru sekitar 1 tahunan sejak gua selesai dari kuliah. Dan setelah kuliah itu belum sempat ada professional career. Jadi cuman sempat bantuin keluarga ada sedikit family business, jadi bantuin di situ ngeliat sebentar. Tapi kok kayaknya nggak cocok gitu, soalnya udah berjalan, nggak terlalu bisa make a lot of changes dan impact. Dan waktu itu gue decide, let's do something on my own. Dan first time founder, baru lulus kuliah, pasti banyak lah yang perlu dipelajarin kan. Jadi dari situ awal-awalnya belajar gimana cara jualan ke customer, terus belajar gimana cara punya karyawan pertama, punya karyawan 5 orang, punya karyawan 10 orang, 100 orang, sampai segitu. Dan di setiap stages of the company memang dituntut untuk
bisa melakukan hal-hal yang berbeda dan dengan cara yang berbeda-beda juga. Jadi ya bagaimana stay curious sebenarnya setengah dipaksa juga. Kalau ya soalnya kan seringkali kalau misalnya kita ketemu masalah ya mesti cari jalan keluar kan. Betul. Ya, dan waktu itu tuh kebetulan partner saya yang Daniel, dia itu CEO-nya jurnal dulu. Jadi dan waktu itu sebenarnya mulai dari programming bareng lah. Di saat programming bareng saya tuh sebenarnya nggak terlalu jago programmingnya, ya kan. Tapi karena ada kebutuhan, saya bantu-bantu dia lah tulis-tulis coding buat yang quality testingnya. Dan waktu itu sering sekali saya stuck. Nah karena stuck, ya saya tanya dong ke yang jagonya, ini gimana sih caranya? Terus dia bilang, lu ngapain sih tanya-tanya gue terus? Itu kan ada Google, ya lu Google aja sendiri gitu. So actually lots of the information that kita cari kan udah ada di Google. Ya dari situ baru realize ya juga ya Google aja. Oh Google ketemu nih jawabannya, terus Google lagi ketemu nih jawabannya. Dan ternyata while memang culture-nya programming dan tech itu banyak sharing di online community, tapi itu juga applicable to a lot of the disciplines ya kan. Jadi mau cari manajemen itu ada resources-nya, mau cari tentang startup, cara jalanin, cara marketing, in all functions lah, itu ada informasinya online. Dan my luck was ya berada di posisi leadership yang dituntut untuk bisa melakukan function-function itu dengan baik dan kind of get to experiment langsung dan put it into practice lah ya gitu. Jadi langsung diaplikasikan ya pengetahuan itu. Jadi tahu bisa ngalamin first hand dan with skala yang cukup cepat. Apa sih yang bekerja dan apa yang nggak terlalu bekerja gitu. Jadi langsung diaplikasikan dan dievaluasi juga ya hasil pembelajarannya. Dan itu actually something yang sangat penting ya. Curious itu karena kalau nggak curious nggak bisa cari jalan keluar. Benar. Ya kan? Dan actually itu values-nya sampai ketarik sampai hari ini juga, which is kita as someone that's trying to solve a problem itu mesti be very resourceful. Gitu. Tapi sebenarnya ketika perjalanan itu ya, baru lulus kuliah, kemudian ke bisnis keluarga, tapi ternyata nggak works out buat dirimu gitu kan. Yang bikin berani untuk ya udahlah, gue bikin startup yang ini, value yang dipercayai saat itu apa sih? Atau ada support system? Gitu. Iya, pasti ada support system lah ya. Jadi kalau gue mikirnya tuh, misalnya mau jalanin usaha. What's a better time than starting di saat kita nggak punya apa-apa, ya kan? Karena kan banyak sekali yang bilang kalau misalnya orang mau loncat dari karir yang profesional ke bikin usaha sendiri, there's lots of considerations. Nah waktu itu ya gue mikir apa sih yang bikin banyak pertimbangan. At that time kehidupan gue masih belum punya istri, belum punya anak, hidup sendiri gitu kan, orang tua masih kerja, masih bisa kasih makan lah setidaknya gitu kan, nggak bakalan go homeless. Jadi ya udah coba dijalanin aja. Kalau misalnya it doesn't work out in 3 years, umurnya juga masih umur di bawah 30, ya masih bisa cari kerja lah gitu kan. Ya udah terjun aja. Berarti waktu itu kondisinya ke Anthony tuh ngasih deadline nggak sih ke diri? Mungkin ya. Tapi dulu gue tuh orangnya belum terlalu mikirin jangka panjang banget lah. Jalanin dulu. Jalanin dulu. But sekarang sih udah agak beda ya. Udah lebih perhitungan segala macam dipikirin matang-matang. Tapi waktu saat itu membangun bisnis sendiri gitu ya, ada mentor sendiri nggak sih buat dalam membangun itu gitu? Belum atau ada. Emang belajar sendiri gitu? Belajar sendiri, benar-benar belajar sendiri. Karena ya dari kita kan dari Ventures itu mereka one of the leading investors juga kan. Jadi mereka itu sangat strong di building the founders community. Jadi waktu itu kita banyak sekali diketemuin founders. Jadi ya kita belajar, saling belajar lah gitu, saling sharing. Dan
ya paling banyak sih belajar, coba lihat dari orang-orang yang founders lain pada ngapain, mau yang di Indonesia ataupun di luar, Yeah. ya kan, karena di luar juga Oke. banyak resources, kita belajar mereka itu ngapain, and ya dari situ pelan-pelan sempat ada mentor, jadi kita ikut kayak program, dulu tuh ada yang namanya program GAPI, di situ mereka coba kayak accelerator gitulah. Mereka coba ketemuin kita sama mentor-mentor, ya sempat ketemu juga beberapa kali, tapi nggak ada yang long term dan jadi life mentor gitu. Oh, oke. Oke. Yang penting ilmunya dapat sedikit, Ya, akhirnya ya. diterapkan gitu Ya, ya. ya. That's nice. Yang bikin ya, bisa jalan juga karena komunitasnya gitu ya, dukungan benar. gitu ya. Nah, with Mekari sebenarnya kan you were on under 30 Forbes Asia in 2020 kalau tidak salah nih. Nah, setelah itu how do you see yourself after receiving that Iya. title lah gitu kan? Nggak ada beda sih. Prestigious. Oh ya. Oke. Iya, ya. Jadi waktu itu pas Forbes 30 Under 30, sebenarnya saya nggak terlalu, ya mungkin ada proud moments lah ya. Yeah. Proud momentsnya itu datang karena lebih ke reinforced. Jadi pertamanya gue nggak terlalu suka kayak titles public, Yeah. Oke. nggak terlalu ngejar fame gitu ya Oke. kan. Jadi that's not my thing. But karena keluarga banyak yang dapat informasi nggak tahu dari mana tiba-tiba keluar gitu, Anthony masuk Forbes. Terus dari temen juga Anthony masuk Forbes. Tahu dari mana? Dikasih tahu aja kagak ya kan. Ya dari situ mungkin dari keluarga ada yang proud ya kasih kita oke, so this is an achievement gitu lah ya. Tapi it's never been the focus sih. Yeah. Jadi waktu Yeah. itu juga kenapa sebenarnya kayak Forbes atau list yang lain itu dinominate ya kan. Pertamanya mulai dari dinominate, tapi kita tetap harus ya ada submit sesuatu lah atau Oke. disubmitin orang. Jadi waktu itu juga memang buat kita itu dinominate dan disuruh submit informasinya. Jadi ya udah ikutin aja gitu. Nggak ngejar-ngejar sendiri. Emang ada sih beberapa orang yang waktu itu saya lihat wah LinkedIn-nya langsung rame gitu kan. Yeah. Kalau yang gue sih lebih ke ya mungkin diminta sharing lah, di LinkedIn atau di mana, ya udah lebih ke memenuhi requirement aja gitu. Tapi nggak ada lah, nggak terlalu. I don't think there's a very big impact dari situ ya. Tapi waktu itu senangnya sih dikasih kayak merchandise. Oke. Itu tetap ya. Iya. Oke. Tapi ya jadi batu loncatan juga lah ya untuk ini lebih orang mengenal Mekari lah Iya. gitu istilahnya. Iya. Atau enggak sosok Kak Anthony lah gitu. Ya, mungkin ya, mungkin. Dan mungkin itu juga bikin kan company jadi punya pride sendiri Iya, juga ya. betul. Untuk saat ini tuh value apa sih Kak yang dipegang sama Mekari? Mekari ya. Jadi Mekari dari cara kita kerja itu kita sebenarnya ada formally kita ada 6 values dan kita itu structure it as 2 pillar gitu. Jadi pillar yang pertama adalah kita respect for people dan under respect for people kita itu pay attention to the customers, the team members dan the partners. Dan ini yang customer itu kita customer first value-nya. Yang team members ini kita teamwork dan yang partners ini kita think win-win. Jadi ya itu mungkin quite self-explanatory. Yeah. Dan yang on the other pillar itu gimana kita bisa bring the best out of ourselves gitu, which is continuous improvement. Jadi ada deliver better, terus ada highest standard dan ada learn and be curious. Oke. Nah ini 6 values ini untuk kita simplify gimana cara behave-nya ya. Karena yang namanya culture itu it's just a collection of bagaimana everyone in our organization is behaving ya kan, is acting lah. So kita turunin basically yang kita cari itu how can we in the company bring the biggest impact. Jadi itu kita jadiin kayak top tagline-nya biggest impact dan untuk memberikan biggest impact kita rasa 3 hal yang perlu dilakukan adalah bikin bangga, buka jalan dan bareng-bareng.
Oke. Jadi ya itulah values di company kita sekarang. Jadi dari values-values itu sebenarnya tuh juga akan membentuk kepribadian atau budaya anggota tim itu bekerja dalam perusahaan ya? Benar. Ya, jadi dulu tuh kenapa kita turunin lagi ke yang key behaviors ini? Oke. Karena kita melihat di at one point Mercari itu grow quite fast gitu, dari sekitar 500 orang ke 1.000 orang lebih dalam 1 sampai 2 tahun. Wow. Ya, terus Banyak. mulai kelihatan kok kayaknya banyak sekali yang orang-orang baru kurang ngerti atau kurang klop lah sama apa yang di-expect dari segi values dan culture. Jadi waktu itu kita mikir, dan karena kita Mercari itu saat ini structure-nya functional. Nah, jadi marketing ada leader sendiri, sales ada leader sendiri, terus after sales ada leader sendiri, product Oke. engineering, jadi functional ya, bukan per tribe gitulah. Ya. Jadi karena itu muncul juga silos. Lebih silo itu orang-orang yang ngerjain sales mikirinnya ya yang penting target gue achieve dulu Oke, deh. KPI Oke. dicapai. Yang produk ya produk dulu yang Ya, penting ya. achieve dah. Padahal as a company as that's trying to bring like an innovative product to the market kan butuh kolaborasi antar Betul, function betul. gitu. So muncullah kita mesti promote yang namanya buka jalan. Oke. Kalau misalnya ada teammate kalian mau cross function atau apa yang butuh bantuan dan lagi facing a blocker, ya as well as you can and as fast as you can, coba kasih jalan gitu, pikirin, bantuin, jangan mikirnya nggak bisa dulu, Oke. gitu ya. Gimana caranya? Terus untuk apa yang di deliver, misalnya mau secara individu atau secara tim, itu mesti yang high quality juga, jangan yang asal-asalan. Kan suka orang yang penting beres gitu kan. Betul, Kalau betul. kita jangan yang penting beres, apa sih yang bakalan bikin bangga lah gitu. Dan yang akan get everyone to collaborate better Iya. itu adalah ya bareng-bareng ya kan. Oke. Bikin bangga buka jalan, tapi bareng-bareng juga, Bareng-bareng juga bukan ngelakuinnya. sendiri-sendiri. Iya. Bukan yang fokusnya bukan target per tim ya, Iya. tapi memang buat target keseluruhan. Semua lah perusahaan. ya. Dan kolaborasi itu juga didorong lewat value itu ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya tapi pengen tarik mundur dulu nih ke saat Mercari pertama kali merger jadi Mercari gitu kan. Dulu kan berarti ada Talenta, ada Jurnal, Ada ada apa lagi tuh? ada Slicker, Slicker. ya, terus ada Kontak. Nah, ada Kontak. 4 perusahaan yang berbeda, 4 startup yang berbeda, founders yang berbeda, Iya. culture yang berbeda gitu. Iya, iya. Sebenarnya tantangan untuk menggabungkan akhirnya ketemu nih 3 key value tadi. Ya. Itu seperti apa sih? Ya, jadi kita proses. pertama kan mulai pasti dari leadershipnya ya, which is ya ada beberapa perusahaan juga founders yang dari beda-beda tempat Yap. gitu kan. Pasti dimulai dari foundersnya dulu. Kita duduk bareng, sebenarnya what are we trying to build? Kita itu sejalan apa enggak sih cara pikirnya? Jadi di situ yang kita lurusin, terus kita juga ke next layer which is the senior management, dan kita itu waktu itu sempat offsite beberapa kali. Jadi ya duduk bareng, ya spend yang nggak whole night lah ya, lebih ke ya a whole Get to know day, each other lah ya. two whole days lah, buat ngobrolin sebenarnya apa sih yang kita mau our company to be gitu, Okay. how should the company work ya kan, itu salah satu yang jadi perbincangan, dan kita decide bahwa key values inilah yang kita mau practice in the company. Nah memang the challenge was gimana setelah kita agree bahwa semua leadersnya agree dulu nih, oke, ini yang kita mau implement dan kita mau see, the next challenge is gimana caranya kita ngegabungin semua orang ini, ya kan? Of course pasti yang namanya culture and values bisa ada yang satu jalan, ada yang nggak satu jalan. Yep. Betul. Ya ujungnya yang nggak sepemikiran atau nggak bisa mengikuti ekspektasinya, ujung-ujungnya mereka leave gitu kan. Oke, baik. Ya, dan yang stay itu basically mereka yang memperkuat lagi values-nya bahwa oke nih, mereka always giving bikin bangga, always buka jalan, always bareng-bareng, dan di saat
orang-orang baru itu join Mekari, actually mereka yang menjadi bisa dibilang informal leaders untuk practicing dan introducing what kind of culture yang kita looking for gitu. Jadi ada natural selection juga dari situ. Seleksi natural, seleksi alam ya kalau kita bilangnya. Oke. Jadi memang ya proses lah ya semuanya. Dari yang tadi masih punya value bareng-bareng, akhirnya between leaders punya kesepakatan bagaimana cara mengembangkan company-nya biar lebih. Ya, karena yang namanya culture kan pasti top down kan. Yes. Nggak mungkin bisa Bottom up gitu. ya bottom up. Kadang kita pastinya kan very open to feedback. Itu salah satu the way we work juga. Kalau misalnya ada yang kasih masukan atau apa, kita selalu pertimbangkan lah. Oh ini apakah kita ada yang perlu diperbaiki, sebelumnya apakah ada yang salah, itu kita akan retrospektif. Dan kalau misalnya memang ada yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki gitu. Jadi that's how it goes bottom up. Tapi yang namanya kenapa top down, kalau leadersnya nggak practice the values atau is not committed to build the right culture, nggak mungkin bisa hold gitu. Betul. Nah, dari obrolan kita yang tadi kayaknya kurang seru gitu ya kalau nggak diceritain mungkin pengalaman yang langsung di sananya gitu ya saat menjadi karyawan di sana seperti apa, susahnya managing people itu seperti apa. Nah, ini baru part 1 dari episode kita kali ini. Kita akan lanjut di part kedua ya, jadi jangan kemana-mana ya Sobat Medio. Tungguin aja bagian keduanya karena kita akan ngobrolin lagi tentang people-people yang ada di Mekari, gimana nanti Kak Antoni pengalamannya juga kayak gitu ya. Oke, kalau gitu bye. Sampai ketemu di part kedua. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Allah akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Allah dan dunia monster di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua. Halo, kembali lagi sama gua Suliana Andiko. Saat ini di episode ini kita lagi ngobrolin masih sama Antoni di part 2. Tapi penekanan di episode ini kita akan lebih ngobrol mengenai managing people ya. Kalau tadi yang episode pertama kan lebih banyak ngobrolin soal waris Mekari, apa value Mekari dan lain sebagainya. Di episode kali ini kita akan ngobrolin lebih emphasize on how they manage their people gitu. Nah, tadi lu di episode pertama sempat ngomong soal actionable values yang ditranslate dalam bikin bangga, buka jalan dan bareng-bareng. Nah, sebetulnya dari value yang actionable itu yang verb, how do you translate saat lu ngerekrut orang buat Mekari? Like apa yang lu cari sih di situ? Pas ngerekrut ya. Pas ngerekrut sebenarnya kita lebih ke susah ya sebenarnya pas ngerekrut kan belum terlalu susah kelihatan. Gampang ya ngerekrut orang ya. Ya, tapi kita lebih try to understand, nanyain how they actually solve the problems, how they approach things gitu kan. Jadi kita coba lihat, kita tanya misalnya, lu ada project ngerjain A gitu, so what did you do? What are the challenges? Nah, justru orang bilang kan, your true self comes out when you are facing challenge, when you are in difficulties, ya kan? True. Jadi itu yang kita lebih fokus. Pas misalnya kita mau coba assess yang buka jalan, pas misalnya ada nggak project yang kolaboratif, misalnya not directly related to your KPI, so how did you handle that? Nah, kita lihat dari situ. Yang bareng-bareng juga ya mungkin mirip-mirip, dan yang bikin bangga mungkin when they have to deliver something yang output sesuatu lah ya, dan cara pikir mereka itu gimana sih? Apakah kerjanya ya cukup beres saja, atau mereka itu emang ada some kind of idealism untuk deliver something yang the best gitu. Dari output tersebut gitu ya. Jadi lebih ke try to see how they approach things, tapi we never know until they are on the job, ya kan? Mungkin untuk menspesifikannya gitu, dari pengalaman Antoni gitu, apa yang pernah lo temuin? Contohnya seperti apa yang pernah lo temuin? Mungkin yang bagusnya kali ya? Ya, yang bagus What do you expect gitu? Oh, jadi yang bagus mungkin, jadi pas waktu itu gue lagi recruiting orang buat like for a role lah, dan ada case study. Jadi di case study ini, itu udah interview mungkin 5-10 orang, dan untuk setiap itu kita minta mereka ngerjain case study-nya. Nah, di case study ini tuh ada yang kelihatan kerjanya sloppy. Jadi,
ya cukup, yang penting beres lah ya, Iya, kelihatan. iya, Dan misalnya kalau misalnya yang penting beres gitu, pas kita coba go deeper atau drill deeper, mereka itu nggak bisa jelasin. Jadi Iya. sangat jelas there was no thought that was put into it, ya kan? Iya. Nah, sedangkan yang mungkin lebih panjang, mungkin apa ya bilangnya ya, outputnya atau rekomendasinya nggak sesuai ekspektasi kita, which is ya masih shallow, Iya. ya kan, belum itu. Tapi pas di drill deep, drill down, mereka bisa ngejelasin, which shows, oh ya you've put some thoughts into it lah, ini dipikirin gitu, bukan cuman asal-asal Asal jeblak gitu ya. asal tarik Iya. angka di Excel gitu Oke. kan. So dari situ mungkin kita bisa tangkap, oh ini orang cara mikirnya cukup kritikal. Terus kalau misalnya dia kerjain, dia nggak cuman asal-asalan doang. Ya Iya. walaupun it's for an interview yang belum tentu dapat kerjaannya atau enggak. Tapi kalau di awal aja nggak maksimal gitu, nanti apalagi kalau misalnya udah kerja gitu kan. Iya. And it shows gitu setelah kita go through the selection process dan ketemu akhirnya satu yang cukup kelihatan lah critical perfeksionismenya mungkin ada dan pas dikerjain dilanjutkan dan bekerja hasilnya positif gitu. Berarti thought prosesnya yang lebih lo lihat ya? Ya, tapi ya semua orang itu pasti ada fase beradaptasi lah, ya kan? Iya. Nggak mungkin masuk udah fully aligned. Iya. Jadi di awal-awal tuh, especially in the probation Iya. period, alignment itu sangat penting. So, setting the clear expectations, giving feedback kalau misalnya ada yang nggak sesuai, dan feedbacknya itu yang kita kasih direct and constructive. Direct and constructive. Ya, jadi nggak ditutup-tutupin lah. Iya, Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, ya dibilangin aja. Tapi sebelum kita bilangin, soalnya banyak orang di Indonesia itu kaget ya kalau Iya, dikasih dikasih feedback direct ya. feedback Iya. ya kan. Kita bilangin, this is our culture. I'll tell it to you like what it is gitu. Iya. Dan kalau misalnya and you must accept it dan grow from it gitu. Iya. Kalau misalnya lo, dan ini bukan buat menyerang diri lu secara pribadi, tapi untuk ngebantu lu to grow professionally gitu. So itu kita clear up dulu di awal, dan when we are running, ya feedback yang kita kasih direct, konstruktif. Nah dari situ pasti align lama-lama. Nah jadi ini juga nggak pasti align lah. Ada yang bisa align Iya. dan ada yang nggak bisa align. Nah kalau yang nggak bisa align, ya ujung-ujungnya mereka nggak bakalan stay. Ya kan. Kalau yang bisa align, ya I think at least for the next 1 to 3 years, selama mereka masih engage with the job, with the role, with the company, aman-aman aja sih. Alright. Oke. Nah, dari situ terus kemudian how you translate your leadership values gitu. Paling nggak dari lo terus kemudian ke manajer lo tuh apa sih yang selalu lo remind ke mereka in growing supaya mendapat talent yang seperti itu gitu, seperti kehendak. What I always remind them ya. Mungkin gua kalau yang dari gua pertama pasti customer first. Customer ya. first. Jadi I think as Macari grows Yeah. dan the organization becomes larger, leaders itu ada tendensi untuk makin jauh sama customer. Ya kan, soalnya Iya. hierarkinya udah berapa level gitu sampai Iya, yang betul. orang yang ketemu customer. Iya. But I think maintaining the touch, very close touch with the customer itu very important. Jadi understanding what they want, what their problems are, itu yang bakalan determine apa yang kita perlu do next, so Okay. that as a company, as a business, kita itu delivering better value. Better gitu. value. Kalau enggak ya nyasar terus. Misalnya Iya, kita iya. bikin apa, customer yang nggak mau pakai, ya buat apa kan? So itu yang satu. Terus yang ada juga like being resourceful gitu. Oke. Ini mungkin bisa dibilang salah satu hal yang being resourceful itu mungkin terkait nyari jalan to be frugal. To be Ya. frugal.
Ya. Ini frugal. Operation ya, operation. Ya, frugal. Pembahasannya frugal. Iya, enggak lah. itu salah satu. Resourceful itu bisa juga kayak buka jalan. Ya. Jadi di mana kita when we're faced with a problem, ya kita jangan mikirnya ini jalan buntu dulu. Ya. Coba pikir opsinya apa gitu kan. Jadi dan opsi apa untuk memecahkan suatu masalah in that context, tapi juga bisa think out of the box gitu kan. Mungkin kalau ini emang udah buntu, then what else can we do gitu. So being resourceful lah itu satu, dan translating to being frugal. Jadi begini, kadang tuh ada my team members yang mereka itu enggan banget nego. Oke. Ya, tapi namanya negosiasi kan ya Nggak bisa dihindari. bukan yang nggak bisa dihindari, ya bisa dihindari kalau nggak mau nego ya. Jadi kita dikasih harga ya terima aja. Oke. Tapi when di saat suatu orang keluarin harga, itu kan belum tentu reflect pasti dia cuan lah gitu kan. Dia kalau dia nggak untung, mana mungkin dia mau keluarin harga tersebut. Dan kalau misalnya kita coba mengerti dan try to find the middle ground, apa sih yang bisa kita terima dan apa yang menjadi structure cost dia, dan selama masih win-win dan kita negotiate towards that and find a middle ground, kan pasti bisa kan. Nah tapi kebanyakan yang nggak enakan dulu atau apa, mereka nggak coba mikir. Misalnya orang jualan permen harganya 1 juta, bikin permennya 100 rupiah, ya dia jual 10.000 juga udah untung banget ya kan. Ya kenapa nggak mau nego? Ya coba aja nego 10.000. Dari 1 juta ke 10.000 dia bilang jauh banget. Ya kan, nggak enak lah. Ya coba aja. Kalau misalnya dia nggak mau ambil ya terserah. Tapi kita kan udah. Namanya juga usaha. Ya namanya usaha ya kan, usaha aja dulu gitu, dan kita dengar feedbacknya kayak apa. Oke, ya itu kalau iPhone nggak berlaku ya, karena kalau Pak Gita kan harganya $10 ya, beli 20 juta nggak bisa nego tuh kita. Cari yang lain, Xiaomi. Dari yang lain ya, benar. Oke, nah kemudian tadi soal barang-barang itu kan, berarti kan salah satu value yang sebetulnya di appreciate juga gimana mereka bisa networking baik internally maupun externally. Nah, which is itu sebenarnya bagian yang paling tricky tuh, khususnya mungkin untuk Gen Z ya, untuk kayak build new network. Mungkin kalau sales ya mau nggak mau ya, karena kalau mereka nggak network nggak ada revenue gitu. How do you teach them to be confident in networking? To network ya. Iya. Jadi to network, I think dulu tuh kita sempat eksperimen sama random lunches atau apa ya kita bilang. Jadi setiap kita tuh ada budgetin setiap quarter, semua orang mesti participate in a lunch yang orang-orangnya itu di set sama tim HR. Oh, gitu. That's interesting. Ya, jadi random banget. Oke. Dan ini kita belajar dari satu company di Jepang. Kan kalau Jepang kayak the culture itu buat team bonding cukup strong ya. Jadi mereka biasanya tuh setiap selesai kerja pergi makan dulu, dinner dulu bareng. Kalau lunch itu juga biasanya bareng-bareng, dan kalau misalnya mereka lunch biasanya bisa ajak-ajak tim lain lah. Jadi waktu itu kita coba implementasi. Basically ada 4 orang, 6 orang duduk bareng nggak kenal. Dan itu bisa dari mungkin ada satu dari tim HR supaya nggak terlalu canggung ya kan, introduce everyone. Tapi kurang efektif lah. Nah jadi sekarang tuh yang kita coba lakukan actually making more events yang cross functional. Jadi kita kan sekarang masih hybrid. Jadi majority hybrid lah, tapi sejak pandeminya udah nggak ada, virusnya udah nggak terlalu ada, kita have more and more teams yang come to the office untuk kolaborasi. Jadi ada eventnya, mereka structure-nya sebagai workshop. Nah dan yang namanya workshop ini they're trying to solve a problem untuk sebuah business unit lah, let's say. Dan untuk solve a problem buat sebuah business unit, you'll need to understand what's happening in all the functions, marketing, sales, product, engineering. Jadi di situ yang pertama kita mulai kenal, dan kita kenalnya bukan cuma orang yang di tim kita. Gitu, kita forced to know, yang ngurusin marketing ini, yang ngurusin produk ini, engineering ini. Dan karena that event is hold like in the office, ya sekalian makan bareng kayak gitu sih. Ya mungkin kalau networking seperti itu ya. Alright.
Nah, kemudian ngomongin soal leadership lagi, what do you think is the joy of being a leader nih? Kan kita kalau ngobrolin lu sebagai C-level gitu kan pasti tantangan mah banyak banget lah ya. Iyalah. Kayak ya itu udah harus dihadapin mau nggak mau gitu. Nah, sekarang joy-nya apa sih dari lu meniti karir sampai di saat lu di posisi ini sekarang? Yeah, I think the biggest joy as a leader itu I think two ya. Satu is when you can get the whole team untuk fokus to deliver something yang benar-benar bikin bangga dan Oke. dicintai sama si customer, ya kan, sama user-user kita. Jadi at that point sukses lah gitu mendirikan sebuah usaha atau organisasi yang memberikan dampak positif ke customer, Yeah. ya kan, changing people's life. Yang kedua, I think is when you see your team members just you make a deep impact in their lives. Jadi yang satu, it can go to mereka belajar banyak Oke. dari kita, and they learn so many things such that they can continue their career untuk menjadi sesuatu yang sangat hebat. Oke. Nah, so I think di saat kita bisa successfully do that, deliver the value to the customers in a very proud way, and grow the people until they are very like benar-benar touched and impacted. Yeah. I think that's the joys lah for me. Oke. Kayak mungkin gini Yeah, ya, kalau orang kan bilang guru di sekolah kan will be one of the most important people in your lives, ya kan? Yeah. Karena they are basically guiding you, trying to give you what you need to succeed in life. Yes. Ya, itu juga somewhat true Yeah. in a company when we Oh, are a okay. leader. Kan kita trying to grow them and make them more successful. And when they are more successful, mungkin suatu saat they even outgrow us, gitu kan? Yeah. And that's when you know that you've succeeded as a Okay. leader lah, gitu. And Yeah, it's yeah. joy for me. Alright, nice. Nah, tadi kalau ngobrolin soal joy tadi, berarti kan kita udah ngobrol soal value yang lu cari dari rekruter baru nih, dari calon karyawannya Mekari nih. I was wondering, kriteria apa yang kemudian lu cari saat lu memilih your first line manager gitu? First line Dari manager. mereka kompetensinya seperti itu, Yeah. nah kemudian saat ya dianggapnya kan berarti kalau dia lu pilih sebagai first line manager di bawah lu kan berarti dia keep up Yeah. with the pace. Nah kemudian apa yang paling menonjol dari situ? Ya, pertama pasti yang perlu align itu whether they are dependable. Dependable, oke. Ya, jadi dependable itu bisa diandelin lah. Yeah. If there's a problem, ya True. they can figure out how to solve it. They figure out what the problem is. Gitu kan, they can break down the problem. They can lead the team to Yeah. solve the problem. Gitu. Terus pasti culture and values is very important. Gitu ya. Jadi the way they think about leading. Iya. And growing people, the way they think about how to serve customers, how to build products, Iya. the way they manage dan overall capabilities-nya gitu ya mungkin. Ini paling penting itulah mungkin the dependability-nya bisa ada fit, ada very dependable and accountable, dan yang kedua the culture and the values Culture before and the the values, skills ya. Alright, oke. Nah kemudian dari serangkaian kita ngobrol, termasuk yang episode pertama kan kita udah ngobrolin soal people, leadership, dan juga bagaimana Mekari di dalamnya gitu ya. Dan pasti innovation is key ya, karena Mekari semuanya tech based, right? Yeah. Service-nya gitu. Nah gimana pandangan Anthony terhadap tren baru teknologi nih, yang kayak mungkin akan impact Mekari di masa depan? Mengingat kan pasti kan kayak perubahannya cepet, terus kompetitor juga mungkin cepet Yeah. gitu. Ya. How do you see atau how do you keep update Ya. with the trend? Ya, jadi di saat kita membuat sebuah inovasi, pasti ada expiry date-nya. Dan teknologi, especially expiry date-nya pasti jauh lebih Pendek. jauh lebih pendek lah. So, but di saat kita bisa successfully deliver a new technology dan scale it to a certain size, dan pas ada kompetitor-kompetitor baru masuk, you can compete with scale. Ya With kan? scale, Jadi oke. agak susah nih, misalnya
dulu pas awal-awal gue mulai jurnal tuh ada satu company yang menjadi aspirasi kita. Dan di investor deck-nya itu mereka ada tulis salah satu advantage-nya mereka adalah they had a lot of money. Oh, oke. Kenapa? Karena with a lot of money, they can invest much more into the R&D. Bayangin ada tim 1.000 engineer, terus kita cuma punya 10 engineer. Oke. If they do it right, And fast, wajar. And fast and basically focus on the right things. Nah, gimana caranya kita bisa kalahin dia? Ya kan? Iya. Jadi at least untuk the core market yang kita trying to serve, it will be very difficult untuk a competitor to actually come in and compete lah. Tapi ya as the underdogs atau yang orang yang baru masuk, kita mesti pinter-pinter posisiin diri, ya kan? Jadi and ngomongin buat Mekari where we are actually currently the leading and butuh defense gitu kan. Ya kita mesti pastiin untuk apa yang kita punya sekarang itu solid gitu ya. Jadi kualitasnya tinggi and delivering actual values, customer yang benar-benar suka. Product market fit lah ya. Ya, and quality ya. Quality. Terus juga always thinking about what's gonna come next. Jadi contoh kayak sekarang banyak kan kayak sejak ChatGPT, ya kan large language models, AI itu enabling a whole new possibilities lah untuk the kind of technology that we can deliver. Jadi itu juga kita mikirin gimana ya cara ini akan supplement atau complement the services that we have. Nah, di saat itu ya I think the cycle repeats ya kan. You have something, you delivered, dan with the resources that we have, I think the reach kayak distribution reach yang kita bisa do is much bigger. Oh, jadi kepikiran nih. Dengan lo banyak service gitu, kan gue kemarin abis ngobrol sama Vicario. Kita sempat bikin podcast sama Vicario sih. Dia satu kalimat yang gue ingat dari dia adalah when you create a product, create with the high intention but low attachment gitu. Pernah nggak lo kill your own product gitu? And how do you feel about that? Nggak masalah. Ya, nice. Karena produknya belum banyak dipakai user. Alright. Nah, jadi ini actually ada dua. Pas kita gabung-gabungin, jadi dulu kita sempat ada 1 tahun 2018 M&As lah ya, dan itu ada jurnal Talenta Slicker. Nah, waktu itu sebenarnya jurnal dan Talenta itu competing sama Slicker. Jadi Slicker itu the later entrant lah. Jurnal Talenta launching 2014-15, Slicker itu masuk 2016-17. Kalau nggak salah. Jadi di saat itu memang jurnal dan Talenta udah lebih develop dan brandnya udah lebih dikenal. Nah pas kita gabung awalnya dulu tuh the Mekari kita tuh punya 2 accounting software dan 2 HR software. Oh jadi ada redundant gitu ya? Slicker accounting, Talenta, Slicker HR. Dulunya mikirnya mau bikin sesuatu yang lebih advance dan sesuatu yang lebih simple. Alright. Nah tapi ternyata the market jadi bingung. Ini sebenarnya gue pakainya yang mana sih yang cocok? Apa bedanya? Gitu kan? Dan di saat kita melihat itu, I think we were almost like nggak ada question lah. We agreed that ya udah it's okay. Yang dipakai, yang akan kita terus majuin itu yang udah punya a good product market fit aja. Gitu. So at that point, sekarang makanya yang kita punya tuh produknya namanya accounting journal, HR-nya Talenta, yang Slickernya udah nggak ada. Dan ini sebenarnya terjadi banyak sekali. Kayak Google aja kan ada Google Graveyard gitu kan. Like out of the 1,000 things they do, belum tentu ada satu yang successful. Google Foto terakhir ya, ada yang gue tahu. Jadi as long as there is it doesn't connect with the market dan there's no significant value being delivered, ya udah it's okay. Sebagai penutup terakhir, kira-kira ada tips apa nih buat first line manager dari Anthony? Ya, yang pasti buat first line managers really understand your goals, clarify your goals. Itu yang seringkali banyak kemis gitu. Udah di execute kirain perform, ternyata dinilainya kok ekspektasinya beda. So
walaupun kita rasa we need to bear the burden mungkin ya buat the top management, but I think having that very clear alignment nggak bisa disingkirkan lah. You need to have the alignment, you have to ensure that apa yang perlu diselesaikan and the objectives are very very clear. So after that's done, I think then you can go and do your thing. Oke, nice. Oke, sekian episode kedua kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip, di Noise dan Spotify untuk insight-insight menarik untuk para leader dan juga kamu yang lagi persiapin untuk meniti karir. See you on the next episode. Thank you, Anthony, for your presence. Thank you. Bye. Bye.